Gimana jadinya jika seorang pemuda malah ingin hidup bersama orang yang usianya jauh di atasnya? Hal itu mungkin akan banyak mendapat pertentangan dari orang tua. Sama seperti kisah pemuda yang ada di film ini. Bukannya mencari yang seumurannya, dia malah dapat wanita yang terlalu tua untuknya. Film dengan judul When Love Digs a Hole yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda itu bernama Miron. Usianya masih 17 tahun dan masih menjadi siswa SMA. Namun, di sini masalahnya. Sikapnya itu tidak mencerminkan seorang pelajar sama sekali. Hampir tiap malam dia pergi nongkrong bersama teman-temannya, mabok-mabokan dan gak jelas arahnya mau kemana. Udah gitu, pulangnya juga subuh-subuh. Orang tuanya yang bernama Teresa dan David adalah seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi. Jadi terkadang mereka malu atas sikap anak mereka yang bandel. Tidak jarang Miron mendapat omelan dari kedua orang tuanya. Bahkan dia juga pernah diancam untuk tidak usah sekolah lagi. Orang tuanya udah pasrah dan gak tahu harus gimana. Sampai pada akhirnya mereka punya rencana untuk membuat Miron jera dan mengubah sikapnya dengan cara mengirim Miron ke rumah mereka yang ada di pedesaan. Orang tua mereka akan mengambil cuti panjang dan rencananya Miron akan disekolahkan di sana juga. Miron lalu menceritakan rencananya ini pada salah satu teman perempuannya. Tapi yang terjadi, mereka malah marahan. Orang tua Miron berharap dengan perginya mereka ke pedesaan akan membuat Miron jadi lebih mengerti akan arti kehidupan. Tidak ada teman-teman yang bandel dan juga tidak ada mabok-mabokan. Kala itu masih dalam libur musim panas. Hal itu memberikan cukup banyak waktu pada Miron untuk bisa beradaptasi dengan baik di sana nantinya. Rumah itu sudah lama tidak mereka tempati. Terakhir saat Miron masih belum lahir. Suasana di sana memang nyaman dan sangat sejuk. Tidak banyak hiruk-pikuk manusia dan kendaraan. Fokus mereka adalah mengajari Miron belajar lebih giat supaya lebih fokus nantinya. Ibunya terus mengajarinya dengan tekun. Hingga suatu hari Miron lagi bete lalu keluar rumah. Di sini dia melihat tetangganya seorang wanita yang mungkin usianya sekitar 70 tahun lebih. Tapi uniknya, dia masih energik dan enjoy. Miron masih belum berani mendekatinya. Lalu keesokan harinya dia dipanggil oleh tetangganya itu yang bernama Florence. Dia diminta membantunya mengurusi tanaman. Dari sini perkenalan mereka dimulai. Miron juga diajak ke rumahnya dan ternyata Florence sendirian. Suaminya sudah lama meninggal. Miron mulai menemukan teman baru di sana. Dia bakal bosan kalau tidak ada Florence. Apalagi di rumah orang tua itu selalu berdebat masalah dirinya. Hal itu membuat Miron jadi gak betah di rumah. Miron makin hari malah lebih sering ke rumah Florence. Mereka berjoget dan bercerita masa lalunya Florence yang menyenangkan. Bahkan dia sampai ketiduran di sana. Lalu orang tuanya Miron datang menjemputnya. Sungguh Florence adalah tetangga yang baik. Dia memperbolehkan anak mereka tidur di rumahnya. Semenjak kenal dengan Miron, Florence juga jadi makin bersemangat dalam hal percintaan. Rasa kasih dalam dirinya yang telah lama menghilang kini muncul kembali. Dia mengingat masa-masa ketika masih muda bersama suaminya. Hal itu hampir terulang kembali ketika dia bersama Miron. Florence membayangkan hal tersebut sambil olahraga tangan. Ya, ngerti aja lah maksudnya. Hingga suatu malam ketika Miron selesai makan, dia menuju rumah Florence ingin tahu keadaannya. Namun yang terjadi di sini malah semakin membagongkan. Ya, mereka melakukan permantapan. Mulai dari situ mereka secara resmi menjalin hubungan yang spesial. Jalan-jalan sama-sama, belanja sama-sama, bahkan mereka juga gak malu cipokan di tempat umum. Setelah itu mereka akan lanjut ke permantapan lagi. Di sisi lain, orang tuanya Miron malah lagi gak akur. Papanya ingin ngajak begituan, namun mamanya gak mau. Alhasil olahraga tangan sendiri. Sampai suatu hari
Mamanya Miron lagi jalan sendiri naik mobil dan gak sengaja ngelihat Miron lagi berduaan makan di restoran bersama Florence. Ini udah gak bener. Teresa lantas melapor pada David supaya memperingatkan Miron dan membawanya pulang. Miron juga sempat diinterogasi, namun dia hanya mengatakan kalau mereka tuh cuma berteman. Orang tua Miron juga berbicara dengan Florence. Niatnya ingin supaya Florence tahu diri lah. Namun Florence santai aja dan mereka hanya berteman. Orang tua Miron tetap tidak bisa menerima keadaan ini. Miron ke sana untuk menjauhkannya dari teman-temannya yang bandel dan mabok-mabokan. Tapi di sini dia kok malah adu mekanik sama nenek-nenek. Ini makin parah sih. Alhasil terjadi perdebatan di antara mereka semua. Hingga pada akhirnya Miron tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu. Hanya boleh sebatas di depan rumah saja. Tapi Miron tidak kehilangan akal untuk terus bersama Florence. Dengan alat-alat yang ada di gudang, dia membuat lubang besar dari kamarnya menuju langsung ke rumah Florence. Di saat orang tuanya lagi bercocok tanam, Miron terus menggali hingga pada akhirnya dia sampai ke tujuan. Jadi, hampir tiap malam Miron lewat terowongan itu untuk bertemu dengan Florence dan begituan. Sampai akhirnya orang tua Miron memutuskan untuk mengajak Miron kembali ke kota karena dirasa udah cukup membuat perubahan. Tapi saat ayahnya pergi ke gudang dapur samping kamar Miron, David melihat banyak tumpukan tanah. Lalu dia melihat ke kamar Miron. Ternyata ada lubang besar mengarah ke rumah Florence. Di sini David benar-benar kesal dan ingin menghukum Miron. Dia pikir Miron sudah berubah, tapi ternyata tidak. Namun Miron udah keburu kabur bersama Florence. Miron berhasil mengecoh mereka. Kini mereka bebas berduaan kapanpun mereka mau. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film When Love Digs a Hole. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.